Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Dolan seri ke-66 pada tanggal 25 Maret 2024 ini. Jadi pada hari ini kami mengundang dari dua perhimpunan. Yang pertama dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan yang kedua dari Perkumpulan Mikrobiologi Klinik, Perhimpunan Mikrobiologi Klinik, mohon maaf. Dengan topik besar kenali TBC pada anak sejak dini dengan moderator moderator adalah Dr. Rika Hapsari, spesialis anak Magister Kedokteran Klinik. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Charles. Terima kasih, Dr. Rika, sudah mau menjadi moderator pada siang hari ini. Dengan narasumber kita yang pertama, Dr. Titik Sulistiawati, Magister Kedokteran Klinik, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Selamat siang, dokter. Oke, Dr. Titik merupakan Kepala Instansi Mikrobiologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. Dan yang kedua narasumber kita adalah Dr. Retno Asih Setioningrum, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan staf Departemen SMF Ilmu Kesehatan Anak FK UNER Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Untuk mempersingkat acara kita akan mulai webinar kita pada hari ini. Kami persilakan kepada moderator Dr. Rika untuk memulai acara kita hari ini. Kami persilakan, Dok. Terima kasih, Dr. Charles, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita hadir dalam sore kali ini dengan diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh IDI bekerja sama dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan PAMKI, Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia. Kebetulan satu hari yang lalu, yaitu bertepatan dengan 24 Maret, adalah Hari Tuberkulosis Sedunia atau kita kenal dengan World TB Day. Dan kebetulan juga pada hari ini kita akan mengangkat tema yang terkait, yaitu kenali TBC pada anak sejak dini. Hari ini sudah ada dua narasumber yang ahli di bidangnya dan kita ajak untuk ngobrol seru mengenai TB, untuk diskusi mengenai TBC pada hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Retno Asih Setioningrum, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan Kepala Divisi Respirologi dari SMF Ilmu Kesehatan Anak FK UNER. Kebetulan mungkin Dr. Retno saat ini sedang ada di perjalanan, jadi tadi sudah bilang kalau telat, kita menuju ke narasumber kedua, yaitu Dr. Titik Sulistiawati, Magister Kedokteran Klinik, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Beliau adalah Kepala Instalasi Mikrobiologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. Selamat sore, Dr. Titik. Sehat ya, Dok ya? Ya, alhamdulillah masih puasa ya, Dok? Insya Allah. Ya, mungkin untuk sambil menunggu Dr. Retno untuk hadir di Join Zoom pada kali ini, kita mulai dulu dari Dr. Titi. Mungkin ada beberapa opening statement, Dok, terkait dengan infeksi TBC pada anak. Dokter, monggo kalau misalkan ada PowerPoint, monggo silakan, Dok. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Silakan, Dr. Terima kasih, Dr. Rika. Mohon maaf sebelumnya ya, tidak ada PowerPoint, tapi kita bicarakan terkait TBC. Di mana kita tahu bahwa memang TBC ini masih menjadi permasalahan komplikated di seluruh kita, di mana kita masih peringkat di dunia. Maaf, Dr. Titi, mungkin suaranya agak keras sedikit, Dok. Sudah jelas belum? Ya, lebih jelas dari yang tadi. Ya, jadi memang masalah kita tentang TBC ini masih jadi PR banyak ya, Dok, ya, karena kita masih nomor 2 di dunia dan permasalahan juga ini hanya untuk morbiditas sama mortalitas, tapi mungkin kasus-kasus resistensi terhadap obat antibiotik. Kemudian juga anak terutama ya, ini juga masih menjadi perhatian khusus karena memang sifatnya dalam kondisi di mana blok dari ini sedikit tidak banyak sebentar saja kalau diizinkan. Sisa dari kelompok itu berkunjung ke kelompok lain. Ya, baik. Mohon maaf, mungkin ini suaranya Dokter Titik bercampur dengan suara Zoom di belakangnya ya. Mungkin kita tunggu sebentar.
Kita tunggu sebentar untuk kesiapan dari Dokter Titi. Ya ini Dokter Retno sebentar lagi mau join. Halo dok, Dokter Retno Asih. Selamat sore dokter. Selamat sore Dokter Retno Asih. Ya, sambil menunggu, memang kasus pada TBC pada anak ini banyak ya, sekitar 10% itu dari seluruh kasus TB di Indonesia adalah kasus anak. Di mana kasus anak ini merupakan sulit untuk didiagnosis karena memang sulit pengambilan sampelnya, juga klinisnya yang kadang sedikit tidak jelas. Ya, baik. Selamat sore Dokter Titi. Ya, mohon maaf. Oh iya, Kebetulan, ini jelas dok. Timbang ya, tadi soalnya kecampur dengan Zoom yang di belakangnya mungkin. ya tiba-tiba saya dipanggil pelatihan, jadi campur Oh dengan baik dok, pelatihan. Ya, baik dokter. ya, Ya, ya dok. Mungkin sambil ya, menunggu Dokter Retno Asih ya dok ya, ya. saya ingin bertanya dulu, dok sebenarnya kasus TB di Surabaya ini sebanyak apa sih dok yang ada datanya? Ya, kalau di Surabaya sendiri begini dok, cukup banyak dan cukup aktif di mana kebetulan di Jawa Timur sendiri itu sudah melibatkan banyak termasuk public private mix untuk meningkatkan deteksi dari kasus itu sendiri sehingga angkanya pun juga cukup banyak. Kalau di Indonesia Jawa Timur ini nomor 3 gitu ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dari kasus yang terbanyak. Jadi untuk datanya sendiri kita cukup banyak untuk kasus-kasus juga di TB anak yang kita sudah mulai peningkatan juga ya dikarenakan ada penggunaan alat molekuler yang cukup sensitif. Begitu dokter. Ya, baik Dokter Titik. Ternyata Jawa Timur urutan ketiga ya dok ya, dan ini bukan suatu prestasi yang membanggakan ya sebenarnya. Baik, karena Dokter Retno Asih sudah bergabung, selamat sore Dokter Retno. Selamat sore, suara saya bisa Nah, terdengar, Dokter Rika? sangat jelas Dokter Retno. Baik dok, ini tadi kita mulai duluan karena tadi Dokter Retno terkendala belum sampai tempat ya dok ya, tidak apa-apa. Eh, Baik, jadi tadi sudah Dokter Titi sudah ada opening statement. Sekarang saya mulai untuk Dokter Retno dulu. Sebenarnya Dokter Titi ya. Jadi kita mulai opening statement dari Dokter Retno Asih mengenai kenali TBC pada anak sejak dini. Saya persilahkan waktunya Dokter Retno Asih. Saya berikan waktu 5 menit. Baik, mungkin apakah saya boleh diperkenankan saya dulu ya, biar tahu. Boleh dok. Baik, karena kalau kita ngomong TB itu mau nggak mau kita harus tahu guideline kita ya, Dokter Rika ya. Ya, sudah tamat ya, Dokter Rika? Sudah jelas dokter? Ya, baik. Jadi begini, Dokter Rika. Kita kalau ngomong TB anak, maka apapun itu, baik anak maupun dewasa, kita tidak lepas dari National Tuberculosis Guideline gitu ya. Nah, ini yang kita harus pahami bahwa guideline kita ini punya yang baru 2023. Kita mulai dari 2006, 2013, 16, 2020, dan terakhir kita mengikuti guideline WHO yang 2022, kita menyusun guideline yang baru 2023. Dan ini harus dipahami oleh semua tenaga medis. Nah, intinya adalah sama, pendekatannya dari 4 gejala tersebut, tetapi yang membedakan di sini kita lihat ada tanda kegawatan atau tidak. Selanjutnya nanti kita evaluasi kalau iya dan kontaknya TB jelas, kita evaluasi ke arah TB. Kalau nggak ada, nanti kita lihat apakah ada faktor risiko untuk ke arah TB-nya. Dan ini yang awal ini sedikit berbeda dengan yang lama gitu ya. Nanti kita golongkan, kalau penggolongannya ini relatif sama, yang sedikit berbeda adalah kalau ada kontak, nah, di sini yang di tengah ini. Kalau misalnya tidak ada akses di puskesmas, nggak ada akses dan lain sebagainya, nggak ada uji tuberkulin, tapi ada kontak TBC. Kalau yang di lama dulu kita boleh menterapi TBC klinis ya, Dokter Ika. Tetapi kalau yang baru ini kita serahkan ke dokter masing-masing. Kalau memang dekat gejalanya lebih ke arah TBC, silahkan diterapi TBC klinis. Kalau memang ternyata pasiennya perbaikan, ya sudah bukan TBC. Itu yang sedikit membedakan. Jadi yang ingin saya tunjukkan bahwa pitfall yang sering terjadi pada pendiagnosis TB anak itu adalah keluhannya, Dokter Ika.
Jadi kalau batuk itu kan gejala yang jamak pada anak-anak, tapi batuk yang bagaimana yang TB itu yang harus diperhatikan, nggak ada periode jeda sebelum diobati TB dan nggak ada pilek, ya. Jadi kalau batuk pilek sebentar, jangan mikirlah TB, gitu ya. Nah, apa yang berbeda lagi tentang terkait obat? Nah, obatnya ini yang dulu kita nggak ada batasan dosis maksimal, sekarang kita menulis batasan maksimalnya. Dan di sini regimennya juga sudah berbeda, Dokter Ika. Ya, berbeda. Jadi di sini kita melihat ada beberapa perbedaan, khususnya terkait dengan pada remaja kita sudah mengikuti dewasa tanpa memandang keparahan, gitu langsung kita berikan terapinya 2 RCT 4 AR. Ini sesuatu yang menjanjikan ya, menjanjikan terapi TB jangka pendek walaupun belum dilakukan, tapi ini menjanjikan bahwa nanti kalau National Tuberculosis Program siap, kita juga harus paham bahwa akan terapi TB itu dengan syarat dan kondisi tertentu akan bisa diberikan terapi jangka pendek yang cukup 4 bulan. Regimen terapinya juga relatif tidak berbeda jauh, cuma yang untuk KDT dewasa, khususnya di sini yang untuk anak-anak yang beratnya sudah di atas 30 kilo, maka ada perubahan dari dosis dan kita harus menyesuaikan dengan ini. Steroid juga ada sedikit perubahan. Dulu kita meningitis TB, miliar, efusi, diberikan steroid. Sekarang hanya 3 hal ini yang diberikan steroid, Dokter Ika, dengan vitamin yang B6 masih diberikan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian ya. Evaluasi TB itu kalau bisa klinisnya saja dulu yang diperhatikan. Selain itu, kepatuhan dan efek samping. Foto tidak harus selalu diulang. Nah, tadi sekilas disinggung terkait bakteriologis. Bakteriologis BTA bisa diulang, TCM mboten saged nih Dokter Titi untuk mengevaluasi respon terapi, kecuali kalau memang pasiennya ini ada ke arah kecurigaan R. Nah, ini yang mau diperhatikan sekarang Dokter Ika, yang ini sekarang kita galakkan terkait dengan investigasi kontak pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi di sini ada hal yang baru. Kita ada beberapa yang harus kita tekankan, karena kalau kita mau menghentikan TB bukan hanya mengobati kasus aktif tapi juga TB laten. Ya, pasien HIV misalnya begitu nggak ada gejala apapun langsung diterapi TB. Tapi kalau ada gejala batuk nggak usah tunggu 2 minggu, kita harus evaluasi ke arah TB. Ini yang seringkali terjadi miss. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau ada misalnya seseorang pasien anak kontak dengan orang tuanya positif TBC gitu ya, maka kita harus melihat dulu gejalanya ada atau tidak. Yang sering jadi miss di sini adalah kalau di atas 5 tahun, ya jangan diperiksakan TCM dulu, gitu ya. Kecuali ada gejala. Jadi kalau periksakan foto toraks dulu. Kalau dulu di tuberkulin dulu, sekarang kita foto toraks. Foto toraks normal, kita tuberkulin positif, kita TPT. Kalau dulu tuberkulin tidak tersedia, kita juga langsung TPT. Kalau sekarang kita cukup observasi. Ini yang harus menjadi perhatian. Nah, nanti pilihan obatnya, ini yang menguntungkan adalah kita sekarang ada pilihan obat yang bisa digunakan seminggu sekali untuk anak di atas 2 tahun, dan INH rifampicin yang setiap hari untuk semua kelompok usia. Kalau dulu adanya hanya INH. Ya, ini. Nah, yang perlu diperhatikan Dokter Ika, bahwa upaya pemerintah itu untuk meningkatkan pelayanan tuberkulosis pada anak itu melalui semua sisi, ya, mulai dari melibatkan posyandu, sekolah, dan lain sebagainya. Jika kita harapkan integrasi ini akan meningkatkan cakupan TB anak, gitu ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya cakupan TB anak itu belum sebagus yang kita harapkan. Walaupun Indonesia nomor 32 sedunia, itu kan catatan notifikasi untuk kasus dewasa. Anaknya masih harus menjadi perhatian. Mungkin itu dulu Dokter Ika yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Retno. Ini ya penjelasannya sangat lengkap ya Dok ya, hanya waktunya terbatas sekali. Ya. Saya mulai tanya jawab ya Dok ya. Saya mulai dari Dokter Retno Asih dulu. Sebenarnya kapan sih Dok kita curiga seorang anak itu sakit TBC selain adanya gejala batuk persisten yang tadi Dok? Monggo Dokter Retno. Ya, baik. Jadi ada 4 hal. Memang secara umum penyakit TBC itu sama seperti penyakit kronis lainnya ya. Tetapi kita harus melihat ada gejala yang kita curigai ke paru atau yang keluar paru dulu yang kita curigai. Kalau yang di luar paru itu ya tergantung nempel kuman TB-nya itu di mana Dokter Ika. Misalnya yang sering terjadi TBC kelenjar gitu ya. Itu kalau kelenjarnya cukup besar, 2 cm atau lebih. Tetapi kalau TBC paru, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya apa? Batuk lama tadi ya. Terus demam lama, kadang batuk darah, kadang bisa pasien sesak. Ya, itu harus kita evaluasi.
Jadi salah satunya, misalnya kalau kita merawat pasien pneumonia tidak membaik, sudah antibiotika kita step up tidak membaik, ya, maka kita harus memikirkan mungkin TB loh, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gejala-gejala lain selain gejala respiratori, kita juga harus memikirkan misalnya apa, berat badan. Cuma ada syaratnya, Dokter Ika, bahwa berat badan ini harus kita betul-betul recall, apakah asupannya sudah cukup atau belum. Ya, kalau belum, edukasi dulu perbaikan nutrisinya, kita pastikan dulu, kontrol dulu. Kalau nanti dengan perbaikan nutrisi ternyata membaik, ya berarti bukan TB. Ya, seperti itu. Demam juga begitu. Tadi dikatakan demam lama. Harus kita cari dulu kemungkinan sebab-sebab demam yang lain. Ya, kalau memang nanti tidak ketemu, ya kita memikirkan salah satunya TB. Begitu, Dokter. Baik, Dokter Retno. Kemudian Dok, tadi kan sempat dijelaskan ya di algoritma itu Dok, salah satu menegakkan diagnosis TB pada anak dengan terutama TB paru itu dengan menggunakan TCM dahak. Kan gini Dok, kalau anak itu kan susah sekali pengambilan dahaknya ya. Jangankan disuruh batuk mengeluarkan dahak aja kan pasti sulit. Jadi bagaimana sih Dok cara yang efektif supaya kita mendapat sampel dahak yang adekuat supaya kita bisa periksakan untuk TCM Dok? Baik, jadi gini Dokter Ika, kalau kita cara mendapatkan dahak, memang kalau kita melihat dari sifat TB anak itu kan jumlah kumannya itu sendiri kan memang sedikit ya. Nah, makanya kan namanya paucibasiler. Masalah yang lain seperti yang Dokter Ika katakan, sudah jumlah kumannya sedikit, cara mendapatkan sampelnya pun juga relatif sulit gitu ya. Sehingga memang positivitasnya tidak terlalu besar. Oleh karena itu seringkali para sejawat dulu, saya bolak-balik TCM kok negatif gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, positivitas sebesar ini akan semakin kita bisa temukan pada kasus TB remaja atau pada TB anak-anak yang kondisinya berat. Jadi dalam kondisi TCM positif ini nantilah yang akan menentukan sifat infeksiusnya, risiko penularannya. Nah, yang diuntungkan lagi adalah karena jumlah kumannya sedikit ini, maka ada beberapa yang bisa digunakan untuk meningkatkan sensitivitasnya. Nanti mungkin Dokter Titik bisa lebih menjelaskan terkait dengan penggunaan TCM Ultra, itu dikatakan lebih cocok untuk anak-anak, untuk pasien HIV, di mana dengan jumlah kuman yang lebih sedikit dia akan lebih terdeteksi. Dan itu rasanya pemerintah sudah mengupayakan nanti bakalnya ke Ultra semua. Nah, sekarang dapat sampelnya bagaimana? Kalau anaknya bisa ekspektorasi langsung, dan ini lebih sulit, ini seringkali pada remaja yang bisa ya, maka kita harapkan ekspektorasi langsung. Kalau tidak bisa, ya kita mengupayakan mengambil dahaknya. Dengan cara bagaimana? Karena dia cenderung menelan, ya kita bisa menggunakan aspirat lambung. Masalahnya aspirat lambung ini agak sulit dilakukan pada pasien-pasien poliklinis ya, karena nanti dipengaruhi gravitasi dan lain sebagainya. Alternatif yang lain, induksi sekutu. Induksi sekutu ini sebenarnya gampang kita lakukan ya. Hanya kita melakukan nebulisasi biasa saja dengan larutan beta 2 agonis diikuti dengan larutan NaCl3%. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketersediaan larutan NaCl3% ini yang harus kita koordinasikan dengan farmasi. Karena itu kan termasuk high alert. Biasanya puskesmas, teman-teman di layanan kesehatan primer itu salah satunya kesulitannya di situ. Kalau masalah pengerjaannya kan hanya menginduksi, kemudian kalau pasiennya udah gede disuruh mendahakkan, tapi kalau nggak bisa kan kita bisa langsung suction. Itu Dokter Ika ya. Baik, terima kasih Dokter Retno. Jadi menurut penjelasan Dokter Retno tadi dengan cara induksi sputum atau aspirat lambung. Prosedur ini bisa dilakukan tidak hanya dokter ya dok ya. Bagaimana kalau perawat gitu? Apakah bisa mengerjakan Dokter Retno? Oh, sangat bisa. Itu kan sangat apa ya istilahnya? Gampang banget dilakukan. Kalau seperti misalnya induksi sekutu kan hanya nebulisasi aja. Ya, nebul, nanti habis apa, yang penting cara nebulnya harus benar, interface-nya harus tutup hidung mulut betul, kemudian langsung disambung dengan NaCl3%, setelah itu kita suction. Ya, jadi gampang banget. Gitu. Ya, baik. Berarti dengan ini tidak hanya harus ada dokter ya, Dokter Retno ya, Ya, jadi perawat pun juga sebenarnya harusnya bisa mengerjakan. ya. Baik, saya lanjut ke Dokter Titi. Dokter Titi sebenarnya bagaimana sampel dahak yang dikatakan ada kuat sehingga kan kadang tuh pernah kita ngambil sediaan terus ini ternyata liur gitu ya. Jadi kriteria apa sih yang dikatakan ada kuat supaya bisa dilakukan pemeriksaan TCM dahak, Dokter Titi? Monggo Dokter Titi.
Ya, jadi begini dok, terkait sampel sputum yang baik atau dahak yang baik, itu memang ada beberapa kriteria ya. Yang pertama mulai dari volumenya dulu. Biasanya yang kita harapkan adalah volumenya cukup ya, sekitar ya 2 sampai 3 mili. Kalaupun 1 mili itu pun juga sebenarnya itu minim sekali karena ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Kemudian karakteristik dari sputum itu sendiri dok, memang yang paling baik adalah mukopurulen. Cuman mukopurulen ini kan kalau di lapangan ini kan agak sulit ya, mungkin dokter Retno akan ini sering-sering saya itu dimarahin. Ya kalau dokter mukopurulen itu yang zaman-zaman dulu, tapi kalau dia sudah minum obat macam-macam, rata-rata itu sudah kecenderungan ada agak encer-encer. Nah, kemudian ada juga yang berdarah, tetapi kalau memungkinkan masih ada mikrokorona itu masih bisa diperiksa. Tetapi kalau sudah waktu yang banyak darahnya itu yang juga akan kesulitan untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, untuk saliva sendiri, kalau secara visual atau dengan mata kita melihat, itu biasanya selain encer, dia berbuih. Jadi itu biasanya kebanyakan saliva. Nah, kalau secara mikroskopis sendiri ya, kalau kita cek di mikroskop, itu kalau banyak lekonya itu adalah sputum yang bagus. Tapi kalau dia banyak sel epitelnya, berarti dia adalah air liur atau saliva yang sehingga akan menjadi sulit untuk pemeriksaan kalau kualitasnya adalah saliva. Seperti itu sih dok. Baik, jadi kalau misalnya sediaannya juga nggak bagus, nanti akhirnya jadi miss, pemeriksaannya jadi miss ya dok ya? Nah, ya, karena lebih banyak bakteri yang di rongga mulut. Karena kalau saliva itu kan banyak bakteri di rongga mulut. Tetapi kalau dia memang benar-benar dahak, harapannya adalah bakteri yang dari lower respiratory tract seperti itu. Baik, dok. Kemudian melanjutkan dokter Titi. Tadi kan dokter Retno sempat menyebutkan tuh PCR ultra, TCM ultra. Nah, yang kita tahu kan TCM saja ya dok ya. Terus sekarang ada inovasi baru, teknologi baru, yaitu TCM ultra. Sebenarnya apa sih dok bedanya TCM biasa dengan TCM ultra dok? Monggo dokter Titi. Ya. Jadi awalnya memang di tahun yang sebelumnya itu memang yang kita kenal adalah TCM, nggak boleh menyebutkan merek ya, jadi istilahnya adalah tes cepat molekuler, di mana kita menggunakan suatu alat yang dideteksi adalah MTB-RIF. Jadi istilahnya adalah MTB-RIF, di mana dia deteksi Mycobacterium tuberculosis dan rifampicin-nya resisten atau sensitif seperti itu ya dok ya. Kemudian seiring berjalannya waktu untuk meningkatkan sensitivitas, alat ini mengupgrade ya menjadi yang kita gunakan pemeriksaan ini adalah bentuknya seperti cartridge. Cartridge ini yang nanti kita berikan sampel itu sendiri. Padahal, nah cartridge-nya ini sudah ada perubahan menjadi ultra. Jadi ultra ini chambernya atau ruang volume yang untuk pemeriksaan ini dia 2 kali lipat lebih besar daripada yang sebelumnya. Artinya apa? Diharapkan positivitasnya juga ada peningkatan. Kemudian gen yang ada di dalamnya pun juga di-upgrade atau diganti. Yang dulu cuman kita membahas tentang RPOP, dia ditambahin lagi untuk IS1600, kemudian ada lagi yang lainnya sehingga area deteksi untuk gen resistensi ini pun juga menjadi lebih luas. Kemudian ada perbaikan lagi terkait limit of detection-nya. Jadi dia limit detection-nya akhirnya dengan load bakteri yang lebih kecil dia bisa menangkap. Itu yang dimaksud tadi Dr. Retno Asi bahwa ultra ini adalah upgrade-an dari yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya ini akan discontinue, akan dihilangkan. Dan harapannya dengan ultra ini juga bisa, dikarenakan sensitivitasnya yang lebih tinggi, bisa menangkap kasus-kasus yang pauci-bacillet, seperti yang disampaikan dokter tadi ya, untuk anak-anak, kemudian untuk kasus HIV, TB HIV, kemudian untuk ekstra paru. Itu jadi sasarannya seperti itu sih dokter Rika. Baik, terima kasih Dokter Titi. Ini saya kembali lagi nih ke Dokter Retno Asih. Dok, tadi kan dijelaskan ya mengenai manajemen TB pada anak. Nah, kan ada perbedaannya tuh dengan juknis TB yang lama dengan juknis TB yang baru. Kira-kira perbedaannya apa sih, Dok? Di terapi ya, Dokter Ika? Apa Ya, di terapi, Dokter. Oh, terapi, baik. Jadi di terapi pertama terkait dengan OAT gitu ya, regimennya. Ya, pertama dosis maksimal ya, Dokter Ika. Juknis yang lama tuh kita tidak menyebutkan secara tersurat gitu ya, dosis maksimal karena dosis maksimal itu sangat penting pada anak-anak ya.
terus masing-masing obat OAT. Yang kedua, kemudian regimen, Dokter Rika. Di regimen itu dulu kita tidak membedakan pembatasan umur gitu ya. Jadi yang sekarang kita bedakan pertama adalah pada umur yang di atas 15 tahun, kita sekarang mengikuti panduannya dewasa. Kita memakai 2RZE 4HR. Nanti sama seperti kalau TBRO, juga kita di atas 15 tahun, kita mengikuti dewasa. Ya, walaupun batasan anak-anak ini 18 tahun. Ya. Yang kedua, berikutnya adalah terkait dengan regimen ini adalah dosis. Ya, dosis ini sedikit berbeda, khususnya untuk yang di anak-anak yang di atas 30 kilo. Karena kita mengetahui sebenarnya anak-anak itu kalau dilihat per kilonya itu dosisnya lebih besar ya dibandingkan dengan dewasa ya. Tetapi di sini kita ada pembaharuan lagi kalau terkait dengan dosis itu. Oleh karena itu kita harus memperhatikan betul supaya tidak underdose pasien itu. Nah, selain dosis tadi adalah yang baru lagi di sini adalah terkait steroid yang kita gunakan pada beberapa kasus TB. Kalau dulu kasus TB kita menggunakannya hanya pada kasus seperti efusi pleura kita kasih, peritonitis TB kita kasih, miliar kita kasih. Sekarang kita lebih batasi. Karena kita mengikuti guideline WHO, ternyata beberapa literatur yang ada itu ternyata efikasinya juga enggak. Jadi kita hanya mengkhususkan pada kasus seperti meningitis atau perikarditis TB atau gejala TB yang limfadenitis yang disertai gejala obstruksi saluran nafas. Dan pemberiannya juga relatif lebih lama. Kalau dulu kita bisa memberikan kurang lebih full dose-nya itu 4 minggu, kalau meningitis kemudian tapering off 2-4 minggu, sekarang kita tapering off-nya juga agak relatif lebih lama. Yang perlu diperhatikan juga di sini kalau dulu yang 4 minggu itu kan hanya meningitis. Sekarang kalau misalnya kita perikarditis, kita juga harus 4 minggu, nggak cukup 2 minggu. Itu udah terima. Baik dok, jadi ternyata banyak ya dok ya update-nya terapi TB yang juknis yang terbaru dok. Nah sekarang dok, misalkan nih ada pasien yang kita beri terapi OAT, kemudian ternyata baru 2 kali minum alergi dok, kulitnya merah-merah. Jadi sebagai dokter apa yang harus kita lakukan dok? Ya. Dokter Retno. Memang di dalam pemberian OAT itu kita selain melihat respon klinis, kita harus memperhatikan efek samping. Penanganan awal efek samping ini akan sangat penting karena ini terkait nanti dengan kepatuhan pasien. Kalau segera ditangani, tahu lah pasien itu akan tetap mau berobat. Kalau kita biarkan, kita tidak aware, pasien itu akan putus berobat karena wah minum obat kok jadi begini gitu ya. Nah, efek samping ini yang perlu kita pilih adalah kalau kita penggunaan KDT. Tadi sekilas saya lihat di pertanyaan itu kan anak-anak itu kan tidak bisa nelen obatnya kan besar-besar. Bagaimana cara KDT-nya itulah? KDT anak itu sifatnya dispersible, Dokter Haria ini teman saya sekolah ini. Jadi dispersible sehingga dia bisa dilarutkan dengan air gitu ya. Jadi cukup itu. Masalahnya di dalam KDT itu ada beberapa macam obat, tidak cukup satu macam obat. Sehingga pada saat timbul efek samping begini, kita harus memilah kira-kira dari 3 macam obat, itu mana yang kira-kira bikin masalah. Oleh karena itu di sini kita harus nyetop dulu, Dokter Ika. Nyetop sampai gejalanya hilang, termasuk di sini kalau misalnya timbul gejala hepatotoksisitas, stop sampai gejalanya hilang, kemudian kita coba satu-satu, mana yang kira-kira akan menimbulkan dengan dipantau ketat. Nah, pada saat memantau itulah yang nanti kita lihat. Kalau memang muncul keluhan, berarti tidak bisa. Gitu, Dokter Ika. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Retno. Ini saya kembali lagi nih ke Dokter Titi. Dok, untuk pemeriksaan TCM, itu sebenarnya sediaan apa saja sih yang bisa kita periksakan? Kan mengingat TB pada anak itu ada yang paru, ada yang ekstra paru. Nah, untuk ekstra paru bagaimana, Dok? Apakah sampel sediaan apa saja yang kita bisa periksa dengan menggunakan TCM? Monggo, Dokter Titi. Ya, jadi Dokter Rika untuk tadi sudah disebutkan ya terkait sputum tadi bisa induksi sputum, spesimen lambung dan beberapa ini lagi spesimen yang lain. Untuk ekstra paru ya tergantung dari TB ekstra parunya ini seperti apa. Biasanya localized ya Dokter Rika. Jadi misalnya dia TB otak ya kita ambil untuk cairan otaknya, kemudian meningitis juga diambil cairan otaknya, itu kita bisa gunakan TCM ini.
Kemudian kalau ada TB kelenjar, kita bisa juga ambil biopsi atau FNAB, itu kita bisa juga kerjakan untuk TCM. Jaringan juga bisa, terutama kalau memang bisa menggunakan USG guiding untuk lebih mendapatkan jaringan yang pengkejuan atau nekrotik, itu kita juga bisa cek dengan TCM. Tetapi kalau untuk darah yang tidak bisa, karena memang TCM ini kelemahannya adalah mendeteksi darah adanya sel-sel darah merah, itu juga akan mengganggu pembacaan sehingga tidak bisa kalau untuk darah. Tetapi kalau yang lainnya seperti urin itu juga sudah ada studinya, tetapi memang masih jarang ya Dok untuk kasus-kasus TB urin, dan studinya pun juga belum cukup lengkap untuk data. Kemudian feses ini juga sebelumnya mungkin sudah ada studi juga di bagian anak waktu itu, memang positivitasnya sangat rendah. Tapi feses ini juga menjadi alternatif terakhir apabila pada sputum anak kemudian induksi sputum tidak bisa, cairan aspirasi tidak bisa, bisa jadi alternatif feses. Tapi hanya pada kasus anak kalau untuk feses. Seperti itu sih Dok. Baik, kalau misalkan nih dok, kan ada kasus efusi pleura TB atau TB abdomen dengan asites. Kalau misalkan cairan asites atau cairan efusi pleura, bagaimana dokter Titi? Bisa, jadi tetap bisa dilakukan pemeriksaan, nanti diambil cairannya dan langsung segera dikirim ke laboratorium. Cuman memang untuk kasus-kasus yang ekstra paru ini, untuk pengerjaan TCM-nya, kita tahu bahwa TCM ini juga ada di puskesmas maupun rumah sakit atau lab-lab besar yang tertentu yang memang sudah terstandar. Nah, untuk pengerjaan TCM yang ekstra paru ini, biasanya pada rumah sakit dan yang lab-lab terstandar saja, karena memang ada beberapa treat yang harus dilakukan. Misalnya mulai dengan ada menggerus. Nah, ini kan potensi untuk infeksius ya. Jadi hanya lab-lab tertentu saja yang bisa mengerjakan itu. Baik, terima kasih Dokter Titi atas penjelasannya. Ini saya kembali lagi ke Dokter Retno Asih ya dok ya. Dok kan gimana kan ada tuh sering kita dapat konsulan pasien sudah terapi TB 2 bulan tidak ada perbaikan, atau pasiennya sudah terapi 6 bulan tidak ada perbaikan kemudian dirujuk gitu ya dok ya. Atau ada lagi kasus TB kelenjar tapi pengobatannya sampai 9 bulan dok. Nah, sebenarnya evaluasi terapi TB itu seperti apa sih dok yang benar, dan kapan sih kita curiga kalau obat ini ternyata sudah tidak efektif untuk pasien ini, atau kita curiga resisten obat misalkan. Monggo Dokter Retno. Baik, terima kasih Dr. Rika. Jadi begini, tadi sempat saya singgung di PPT ya, bahwa kapan kita mengevaluasi apa yang kita monitoring dalam terapi TB anak. Pertama adalah klinis, Dr. Rika. Jadi klinis itu harus kita perhatikan betul, ya. Terutama di sini yang perlu kita perhatikan adalah 2 bulan pertama. Jika di dalam 2 bulan pertama ini nanti tidak ada perbaikan, kita harus memikirkan beberapa hal, gitu ya. Pertama apa? Pertama, apakah bukan RO, gitu ya. Nah, kalau kita curigai RO, maka kita harus mencari sampel untuk pemeriksaan mikrobiologis. Yang kedua, kita harus mencari apakah ini juga bukan ada penyakit komorbid, misalnya HIV, gitu ya. Yang ketiga, apakah sudah patuh pasiennya minum obat? Yang keempat, apakah dosis yang diberikan sudah sesuai? Dan yang kelima ini yang harus kita perhatikan, ternyata nanti bukan TBC. Ya, karena batuk berulang, pasiennya asma tapi diterapi TBC, lah itu kan dia tidak akan pernah membaik. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana dengan bakteriologis gitu ya? Bakteriologis itu kaitannya kapan kita harus ngulang TCM gitu ya. Nah, yang pertama kalau untuk mengevaluasi respon terapi sebenarnya dipakai itu adalah BTA. Ya, bulan kedua sama bulan kelima. Kalau sebelumnya BTA-nya positif. Jadi BTA sekarang tidak menjadi dasar secara guideline untuk diagnostik ya, tapi masih boleh digunakan untuk evaluasi respon terapi. TCM apakah boleh diulang? Ya boleh ya dok, Dokter Titik nanti ya boleh diulang kalau memang kita mencurigai itu ke arah RO. Jadi misalnya kayak tadi contohnya terapi 2 bulan nggak membaik, ya kita pikirkan itu harus mengulang TCM. Nah sekarang kaitannya dengan ini tadi bakteriologis yang harus diperhatikan kan ini kaitan dengan risiko penularan ya Dokter Ika. Jadi kalau
tadi ada pertanyaan, sekaligus di situ ada pertanyaan, bagaimana apakah ini harus anak-anak yang dengan TBC ini harus nggak boleh sekamar dengan saudaranya, nggak boleh sekolah atau bagaimanapun, nggak gitu ya. WHO sudah menyatakan 2 minggu cukup. Kalau bakteriologisnya positif itu 2 minggu sudah cukup, nggak usah sampai selesai fase intensif gitu ya. 2 minggu asal minum obatnya teratur, bagus, sudah cukup dia bisa untuk mengikuti kegiatan sekolah. Ya, nah, kemudian bagaimana kalau terapinya itu dipanjang-panjangkan gitu ya? Ada yang dokter, wah ini Bu, ini fotonya masih ada fleknya sedikit, ditambahi lagi 3 bulan, ditambahi lagi. Seperti ini masih ada terapi panjangnya, tapi enggak. Sebaiknya kita betul-betul mengikuti guideline yang ada. Kalau memang tidak responnya bagus, ya tadi kita harus memikirkan apa sih sebabnya gitu ya. Jangan hanya memanjangkan terapi. Itu Dokter Ika. Baik, terima kasih Dokter Retno. Jadi kita harus melihat dari klinisnya ya Dok ya, berat badannya naik atau tidak, kemudian keluhannya berkurang atau tidak. Baik, ini saya kembali ke Dokter Titi ini. Kebetulan ada pertanyaan dari Zoom, Dokter Titi. Mohon izin bertanya, Dokter Titi, apakah ada batasan untuk melakukan pengulangan cek TCM? Jika ada, jaraknya berapa lama? Kita bisa melakukan cek ulang untuk seorang pasien jika kita curiga ke arah TB kembali, itu maksudnya mungkin relapse atau RO ya maksudnya, mungkin seperti itu. Monggo Dokter Titi. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi sama Dr. Retno ya, Dr. Rika ya, bahwa sebenarnya boleh ada pengulangan TCM, tetapi memang dibatasi dari waktu lebih dari 2 bulan. Baru boleh diulang TCM kembali. Karena kenapa? Ketika TCM diulang-ulang, ya ini kan yang dideteksi adalah materi genetik atau DNA. Jadi kadang DNA itu masih ada di pasien tersebut ya kalau misalnya ada pengulangan. Tetapi kalau memang dirasa perlu adanya pengulangan, mungkin masih negatif, kemudian nanti 2 bulan berikutnya baru bisa diulang. Dan memang di dalam juknis itu disampaikan bahwa untuk pengulangan itu dalam satu tahun itu hanya bisa 1 kali. Ya, lagi-lagi mungkin kembali ke kebijakan negara ya, Amerika ya. Dikarenakan memang cartridge dan lain sebagainya ini kan juga dibagi bersama untuk seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kasus-kasus yang memang diharapkan penting dan sebagainya ya boleh diulang dalam kasus-kasus tertentu seperti yang saya katakan seperti itu. Dokter Titi mungkin ini mewakili TCM itu gratis ya Dok? Gratis atau Jadi gratis gini, ya Dok ya? ya jadi gini, TCM ini masih di cover oleh program, di mana untuk TCM ini yang sebelumnya kan memang untuk pasien-pasien yang terduga TBRO ya, Dokter Rika ya. Nah untuk yang sekarang TCM pun juga diperuntukkan untuk TCM yang sensitif terhadap obat, jadi semuanya gratis, asalkan ada terdaftar pasiennya itu di vaskes yang memang terkait dengan program, karena untuk pencatatan dan pelaporan semuanya diinput di sistem informasi tuberkulosis. Nah, kalau sudah diinput SITB-nya, baru sampelnya ini dikirimkan ke lab jejaring yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan provinsi. Jadi mana area rumah sakit ini dia harus dikirim kemana. Jadi nanti dari masing-masing rumah sakit inilah nanti yang akan mengklaimkan untuk pemeriksaannya itu di pusat. Jadi gratis untuk masyarakat, Dok. Baik, terima kasih Dokter Seperti Titi. Asalkan warga negara berarti gratis ya Dok ya. Iya, asalkan mengikuti tadi yang prosedurnya tadi. Baik, saya melanjutkan ke Dokter Retno Asih, Dok. Kan selama ini banyak dok yang diobati TB, kemudian diperiksa LFT baseline, gitu Dok ya. Sebenarnya perlu nggak sih Dok pemeriksaan fungsi liver baseline atau kapan kita perlu pemeriksaan LFT, Dokter? Monggo, Iya. Dok. Baik, Mbak Rika, ini pertanyaan yang seringkali juga menjadi kekhawatiran orang tua gitu ya. Orang tua anaknya akan diobati TBC sekian bulan, terus dok nanti nggak ada efek samping ke livernya atau bagaimana. Sehingga akhirnya dokter rutinitas ya, awal dicekkan, nanti kontrol 2 minggu, 1 bulan, tiap bulan dicekkan. Sebenarnya nggak perlu Dokter Rika. Jadi awal pun tidak perlu, evaluasinya pun tidak perlu, kecuali pertama, kalau memang ada keluhan yang mengarah ke arah kemungkinan efek samping, mual, muntah, kuning. Yang kedua adalah apabila memang pasien ini lebih berisiko untuk terjadi gangguan fungsi liver. Misalnya kita mau menterapi pasien TB, kebetulan pasien ini sirosis, ada kelainan liver. Nah, kita bisa mempertimbangkan seperti begitu. Ya.
Jadi nggak rutinitas begitu ya, Dokter Ika ya. Baik, Dok. Dok, menyambung tadi ya, Dok ya. Kemudian, Dok, misalkan nih dia ada drug-induced liver injury, misalkan LFT-nya meningkat. Apa yang harus kita lakukan, Dok, terkait OAT-nya ini, Dok? Jadi Monggo. batasannya itu ada beberapa batasan yang kita pakai. Kalau misalnya dia tanpa gejala, kita harus melihat ya, 5 kali batas atas ya. Yang perlu kita perhatikan kalau misalnya dia berapapun nilainya, tapi pasiennya kuning ya kita stop. Stop dulu, kemudian kita ulang apakah seminggu atau 2 minggu, kemudian nanti kita di sinilah akhirnya kita nggak bisa lagi menggunakan kombinasi dosis tetap. Tetap gunakan satu-satu, ya mau INH dulu silahkan, mau refund sendiri juga silahkan, mau refund dulu silahkan, karena masing-masing literatur itu juga beda-beda. Nah, itu kita mulai secara bertahap. Ya, kita evaluasi nanti seminggu, kalau perlu 3 hari tergantung. Kalau pasiennya tidak memungkinkan kontrol 3 hari, ya seminggu. Kita lihat responnya. Baik, kita tambahkan dan seterusnya. Memang kalau dalam kondisi dia timbul dili tadi, ada kalanya kita tidak bisa memberikan beberapa obat tertentu. Contohnya pirasinamid gitu ya, yang sering paling galak ya. Oleh karena itu dalam kondisi begini kita akan memberikan regimen yang lain, apakah itu tambahan ethambutol atau quinolone. Tetapi yang perlu kita perhatikan, kita juga harus mempertimbangkan untuk mengevaluasi mungkin terapinya kita tidak cukup hanya 6 bulan, Dokter Ika, mungkin bisa lebih. Karena ada beberapa obat backbone TB yang tidak bisa kita berikan. Ya. Tetapi kalau untuk adik-adik yang di puskesmas gitu ya, kalau memang menimbulkan diri dan itu kesulitan, lebih aman untuk dirujuk ke vaskes tingkat lanjut. Baik, terima kasih Dokter Retno atas penjelasannya. Karena kasus Dili ini lumayan banyak ya, Dok ya. Jadi Ya, betul. saya diobatin, kemudian kuning, akhirnya dirujuk ke fase lanjut. Baik, kemudian kita menuju ke Dokter Titik lagi ya, Dok ya, terkait dengan kultur, Dok, kultur kuman MTB. Ini kan sebagai gold standar dari TB. Misalkan nih, Dok, TCM-nya positif, kemudian kulturnya ternyata negatif, tapi kan kultur baru keluar lagi 3 bulan, Dok. Nah, kondisi seperti ini kira-kira penjelasannya kenapa, Dok? Sehingga kita kalau edukasi ke pasien itu lebih gampang gitu, Dok. Nah, ya. Jadi begini Dok, memang ini kan kita bicarakan masalah genotipik sama fenotipik ya Dok ya. Kalau genotipik kita lebih ke arah yang tadi materi genetik, kemudian yang fenotipik ini untuk melihat dia aktif atau tidaknya seperti itu ya Dok ya. Jadi bisa terjadi diskrepansi atau perbedaan hasil antara yang molekuler dan biakan atau kultur tadi itu bisa terjadi Dok. Jadi alasannya kalau misalnya TCM-nya positif, kemudian kulturnya negatif, itu beberapa faktor mungkin yang harus dianalisis dulu atau diinvestigasi apakah sampelnya sama atau tidak ketika proses pengambilan. Karena kalau sampel berbeda, itu kemungkinan berbeda itu ya bisa saja. Tapi kalau misalnya sampelnya sama, ternyata hasilnya ada perbedaan, bisa jadi yang terdeteksi adalah materi genetiknya saja atau sisa dari bakteri tersebut. Tetapi ketika ditanam, dia sudah tidak hidup. Mungkin ketika sudah pengobatan atau sudah mendapatkan antibiotik, itu kemungkinan juga bisa negatif sih Dok hasilnya. Dan TCM-nya bisa positif. Nah, kadang-kadang pasien ini kan sering-sering tidak ngaku ya Dok, mungkin sudah pernah pengobatan atau tidak. Nah, ketika proses anamnesis dan lain sebagainya tidak terjaring masalah itu bisa terjadi sih Dok. Baik, jadi memang banyak faktor ya Dok yang membuat Banyak. hasil kultur itu bisa negatif ya Dok ya. Ya, meskipun untuk kultur sendiri sensitivitasnya sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TCM. TCM itu butuh load bakteri sekitar 100 baru dia bisa menangkap bakteri tersebut, tetapi kalau kultur dia 10 sampai 100 itu dia sudah bisa menangkap si bakteri tersebut. Nah, itu tadi mungkin karena sudah faktor pengobatan atau spesimennya kurang kuat atau kurang layak dan lain sebagainya, itu yang bisa menyebabkan hasil negatif di kulit.
Ya, baik dokter. Terima kasih dokter Titi. Dan kelemahannya dia 3 bulan lagi baru keluar hasilnya. Nah, Ya, ini yang biasanya pasiennya jadi. mungkin keluhannya takutnya sudah memburuk kalau nunggu Nah, kultur ya. jadi gini dok, untuk bakteri sendiri ini yang mungkin sering kurang dipahami sama teman-teman mungkin rekan sejawat atau dan sering menyalahkan labnya. Kenapa sih kok kultur itu lama banget? Karena memang karakter dari bakterinya itu sendiri dok, di mana dia membelah menjadi dua itu butuh waktu 18 sampai 24 jam baru bisa menjadi dua. Nah, ketika ditanam itu kan membutuhkan koloni yang jauh lebih besar ya dok ya. Nah, untuk menjadi koloni yang lebih besar dia harus melipat gandakan jumlahnya. Nah, ini butuh waktu sehingga kenapa sih kok baru 1 bulan baru muncul 3 bulan ya itu tadi yang dikatakan slow growth. Memang pertumbuhannya bakteri ini sangat lambat seperti itu. Dok. Baik, terima kasih dokter Titi. Ini saya kembali lagi ke dokter Retno Asing ya dok. Dok, kalau misalkan ada pasien TB di dalam satu rumah, itu kan kita harus investigasi kontak ya dok ya. Nah sekarang kapan sih dok kita curiga seorang anak itu perlu kita screening atau tidak dok? Dan bagaimana caranya investigasi kontak dalam satu keluarga dokter Retno? Jadi gini, Dokter Rika, kita sekarang ngomong investigasi kontak ya. Jadi kalau ada penderita TB, pasti akan kita pikirkan bahwa ini akan berpotensi menularkan. Potensi menularkan ini yang kita lihat risiko penularan ini tergantung beberapa hal. Pertama, kalau misalnya sumber penularnya adalah TBC ekstra paru, tanpa keterlibatan TB paru, itu juga hampir tidak menularkan. Nah, kalau TBC paru, kita harus melihat dulu apakah ini bakteriologis positif atau tidak. Ya, kalau bakteriologis positif, risiko penularannya lebih besar. Nah, kalau bakteriologis negatif, kita harus melihat ini betul-betul dicekkan radiologis, bakteriologisnya atau enggak. Karena kadang-kadang ada beberapa sejawat paru yang mendiagnosis TB hanya berdasarkan foto tanpa pemeriksaan radiologi, bakteriologis. Nah, ini sangat jauh berbeda. Nah, kalau nanti memang bakteriologis positif, maka siapa sih yang harus kita investigasi? Itu terutama yang kontak erat. Ya. Kontak erat ini definisinya agak sulit. Bisa kontak serumah, bisa tidak serumah. Tidak serumah ini misalnya seorang kakek tidak serumah tapi sering ketemu nemoni seminggu sekali nginep lah itu juga tidak termasuk erat gitu ya. Batasannya memang agak sulit. Nah, yang mau diperhatikan nanti kita lihat apakah ini ada gejala atau tidak. Kalau memang semua dokter Ika. Jadi misalnya saya ini penderita TBC paru, saya punya suami, saya punya ART, saya punya anak, semua yang ada di rumah saya itu menjadi sasaran investigasi kontak. Kalau saya punya anak di bawah 5 tahun, langsung kita berikan TPT. Kalau nggak ada keluhan sama sekali. Keluhan tadi sudah dibahas di awal ya. Tapi kalau ada keluhan, kita lanjut ke arah buka tuberkulosis. Nah, kalau tidak ada keluhan dan umurnya di atas 5 tahun, tadi yang saya tekankan, jangan di TCM. Ini yang seringkali terjadi di lapangan. Karena TCM itu hanya kalau memang ada keluhan. Nah, bagaimana terusan pemeriksaannya? Fototoraks atau tuberkulin. Puskesmas nggak ada fototorak, tuberkulin. Tuberkulinnya positif, TPT. Tapi kalau tuberkulinnya nggak ada atau negatif, kita cukup observasi. Nah, dulu 2020 itu kalau tuberkulinnya tidak tersedia, kita juga TPT. Sekarang cukup observasi. Nah, TPT-nya apa? Obat terapi pencegahan TBC-nya ini apa? Nah, itu ada beberapa regimen, Dokter Rika. Ada yang pilihannya untuk anak di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun, kita bisa menggunakan 2 macam regimen. INH rifampicin setiap hari selama 3 bulan. Kalau nggak ada, baru INH 6 bulan. Kita pilih yang masa pemberiannya paling pendek dulu. Nah, kalau di atas 2 tahun, kita pilih yang minumnya paling jarang, ya seminggu sekali selama 3 bulan, INH rifampicin. Dan obatnya itu tersedia semua. Tidak ada INH rifampicin, baru kemudian 6 bulan INH. Tapi kalau sumbernya RO, misalnya saya penderita RO, apapun itu di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun, selama tidak bergejala, kita menggunakan quinolone. Beda lagi kalau nanti sumbernya XDR, beda lagi. Nah, tadi ada pertanyaan di situ, bagaimana kalau ibunya yang sakit TBC pada saat bayi hamil gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, karena ini risiko penularannya itu sangat besar juga. Nah, oleh karena itu pada saat bayinya lahir, kita harus melihat bayi ini doing well atau tidak. Kalau bayinya doing well, ya aterem, enggak BBLM, enggak prematur gitu ya.
maka kita langsung berikan TPT, jangan di BCG dulu. Langsung diberikan TPT. Boleh di ASI, kecuali ibunya RO. Pastikan dulu bahwa ibunya bakteriologisnya negatif, baru boleh diberikan ASI secara langsung. Kalau ASI perah silahkan. Ya. Cuma yang perlu diperhatikan kalau ibunya RO, pemberian obat sikloserin yang dikonsumsi oleh ibu itu akan mempengaruhi pewarnaan kulit dari bayi. Bayinya jadi kulitnya nanti ikut kecoklatan. Nah, kemudian BCG-nya kapan? Tergantung regimen TPT yang kita berikan. TPT yang kita berikan itu bisa 3HR atau 6H. Jadi nanti kalau kita evaluasi tiap bulan, pantau betul. Imunisasi yang lain jalan. Nah, begitu nanti selesai TPT 3HR atau 6H, jangan keburu-buru di BCG. Tunggu 2 minggu dulu, baru kemudian kita uji tuberkulin, baru kalau negatif kita berikan BCG. Kalau positif ya sudah nggak perlu di BCG. Itu Dokter Ika. Ya, gitu. Baik, terima kasih Dokter Retno. Jadi regimen TPT ini ada banyak ya dok ya, untuk yang kontaknya sensitif obat sama yang kontaknya resisten obat. Kalau kontaknya sensitif obat, kalau usianya lebih dari 2 tahun, kita pilih dulu yang regimen paling pendek dan paling jarang minum ya dok ya. 3 Ya, HP, betul begitu nggak dok? ya, Ya, kemudian kalau misalkan 3 HP tidak ada atau sulit, kita pilihnya 3HR, terakhir 6H. Gitu nggak dok? ya. Dan untuk resisten obat kita pilihnya levofloxacin. Baik dok. Nah ini saya membacakan pertanyaan dari Zoom dok. Dari Dokter Rudi Pranata. Bagaimana dengan tes IGRA dok? Mungkin bisa Ya, membedakan IGRA dengan mantuk dok. Mana yang lebih baik atau ya. dua-duanya harus dilakukan? Ya, masing-masing tes itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya IGRA, dia tidak dipengaruhi oleh BCG, tetapi kelemahannya pertama dia mahal, yang kedua sensitivitas pada anak balita itu masih pro kontra gitu ya. Nah, kalau mantuk itu dipengaruhi oleh BCG, tetapi apapun itu 10 mm atau lebih tetap kita pertimbangkan positif. Ya, kelebihannya mantuk, murah gitu ya. Nah, kapan pakai IGRA, kapan pakai mantuk, silahkan pilih salah satu, jangan kedua-duanya. Karena kedua-duanya sama saja tidak bisa membedakan ini sakit atau tidak, hanya membuktikan bahwa ini infeksi. Itu ya, Dokter Ika. Ya. Baik dok, kemudian ini ada pertanyaan terakhir, ya izin dari Mulijani Aung, izin bertanya dok, anak usia 6 tahun kelenjar di leher positif, rongsennya normal, IGRA negatif, mantuk tes diameter 15 mili mungkin ini ya, apakah harus diterapi OAT, apakah perlu kultur atau TCM, dan terapi OAT apa yang diperlukan? Apakah Oke. masih diperlukan untuk anak-anak? Ya, mungkin monggo Dokter Retno. Ya, jadi gini, ini menarik. Seringkali menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau ketidaksesuaian ini antara IGRA dan mantuk gitu ya. Nah, ini sekarang kita lihat dulu. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kapan kita curiga gejala TBC itu, kalau TBC kelenjar, itu kalau dia diameternya 2 cm atau lebih. Apakah fototoraksnya selalu disertai kelainan? Belum tentu juga, karena ada kalanya TB ekstraparut tidak disertai dengan keterlibatan TB paru. Nah, bukti infeksi ini ya, bukti infeksi ini kok bisa IGRA-nya negatif, mantuknya positif. Ya, ini kalau memang betul-betul indurasinya 15 mm, ya berarti kita bisa katakan itu terinfeksi. Lah, sekarang mantuknya ini ya IGRA-nya ini harus kita lihat IGRA apa, karena ada 2 macam IGRA, sensitivitasnya juga sedikit berbeda, Dokter Ika ya. Ada yang lebih bagus kalau kita pakai yang ELISA bukan yang T-spot gitu ya. Nah, sekarang kalau TB kelenjar sedikit kurang pemeriksaan kita itu. Salah satunya adalah pemeriksaan histopatologi. Dan bisa juga dilakukan TCM. TCM dari jaringan kelenjarnya. Tapi masalahnya adalah seperti dikatakan oleh Dokter Titik tadi bahwa tidak semua bisa melakukan pemeriksaan ekstraparu. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah paling tidak kita melakukan histopatologi. Kalau histopatologi nanti menunjang ke arah TB, ya bisa kita pertimbangkan untuk memberikan terapi TB. Terkait regimen, ya etambutol itu bisa diberikan pada semua kelompok umur dan itu sudah dinyatakan aman. Jadi kalau misalnya tadi di pertanyaan bagaimana kalau ternyata ibunya TBC
pada saat hamil anaknya ternyata gejalanya ke arah TBC, misalnya prematuritas, sepsis, dan ternyata bokapnya ke arah TBC. Regimen yang kita berikan sejak lahir pun kita bisa menggunakan ethambutol. Begitu, Dokter Ika. Ya. Baik, terima kasih Oh ya, Dokter. Ika. Satu lagi ini saya anukan terkait dengan RO ya. RO ini khusus, Dokter Ika ya. Kelihatannya kita nggak bisa ngomong panjang lebar di sini. RO ini yang perlu kita perhatikan faktor risikonya dulu kapan kita harus curiga RO. Ya. Kalau sumbernya RO, kita harus memikirkan kalau anak ini sakit. Kita pikirkan RO dulu sampai terbukti bukan RO, jadi harus diambil sputumnya. Ini seringkali yang terjadi itu tadi, tidak mau diambil sputumnya, diobati TB sensitif obat, jangan. Yang kedua adalah kalau anak ini ada riwayat pengobatan TB sebelumnya dan responnya nggak bagus, itu juga harus kita perhatikan. Apalagi kalau misalnya lagi, oh ibunya pengobatan TB tapi nggak rutin atau drop out, ya kita harus memikirkan itu RO. Ya, Baik, terima kasih Dokter Retno. Kayaknya kalau ngomongin TB ini bisa sampai maghrib ya kita Dok ya. Ya. Karena banyak sekali yang harus dibahas, tapi kita terbatas oleh waktu. Mungkin sebelum mengakhiri saya ingin meminta closing statement dari Dokter Retno dan Dokter Titi terkait dengan TBC pada anak. Mungkin dimulai dulu dari Dokter Titi. Monggo Dokter Titi, saya persilahkan. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan dari program ya, bahwa sekarang dengan adanya perkembangan teknologi sudah mulai ada peningkatan untuk sensitivitas dari diagnosis. Salah satunya adalah TCM, di mana TCM ini juga sudah di-upgrade menjadi TCM Ultra yang bisa tidak hanya memeriksakan untuk TB paru, tetapi juga ekstra paru, terutama juga untuk kasus-kasus falsipacilar seperti pada TB HIV, kemudian TB anak yang kita bahas saat ini. Jadi harapannya untuk rekan-rekan sejawat jangan ragu-ragu untuk memeriksakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan oleh Dr. Retno, mana-mana yang perlu adanya TCM, mana yang perlu dengan klinis, dan lain sebagainya. Seperti itu saja, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Titi. Sekarang saya berikan waktu kepada Dokter Retno. Monggo Dokter Retno. Ya, terima kasih Dokter Ika. Jadi TB ini merupakan masalah kita bersama gitu ya. Kita diharapkan bisa mencapai di end strateginya itu 2035. Bukan berarti kita bebas TB ya, tapi kita ada target-target yang harus kita capai. Nah, itu semua membutuhkan upaya dari kita semua tenaga medis, mulai dari spesialis anak, para dokter umum, spesialis paru, penyakit dalam, semuanya. Termasuk di sini adalah peran dari para pemegang kebijaksanaan ya terkait dengan ketersediaan obat, tuberkulin, fototoraks dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau kita ingin menyelamatkan anak-anak kita dari TB, anak cucu kita dari TB, maka cobalah kita berupaya menaruh perhatian terhadap TB ini ya. Sekaligus kebetulan ini Hari TB Nasional ya. Nah, yang perlu kita Hari TB sedunia gitu ya. Yang perlu kita perhatikan Dokter Ika, di dalam tata laksana TB itu jangan memakai versi-versinya Dokter Ika, versi saya, ikutlah guideline ya. Guideline, dan itu pemerintah selalu mengupdate guideline tersebut. Seperti RO itu tadi pertanyaannya ya, guideline-nya sebentar lagi keluar loh yang baru, yang menguntungkan, semua diupayakan menguntungkan dari pasiennya. Ada short regimen terapi, nggak perlu suntik-suntik kayak zaman dahulu kala, 18 bulan suntik-suntik, sekarang bisa oral semua. Lah itu kita ngikuti guideline-nya, ya kita baca, ya itu dengan harapannya begitu nanti kita bisa mengendkan TB gitu ya, walaupun tidak sampai 0 gitu ya. Begitu Dokter Ika. Baik, terima kasih Dokter Retno. Jadi ya dengan harapannya kalau semua ikut serta dalam penanggulangan TB ini diharapkan sesuai motonya TB ya Dok ya, yes we can end TB. Baik, terima kasih atas kesempatannya, atas hadirnya Dokter Titi dan Dokter Retno Asih di sini. Semoga apa yang kita pelajari di sini dapat bermanfaat dan dapat kita manfaatkan untuk pasien kita semua. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Dokter Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rika sudah memoderasi acara webinar Dolan hari ini. Sungguh menarik sekali topiknya karena dari dua perhimpunan ya dokter, dari segi diagnostik dan dari segi terapi serta peserta pada hari ini telah dijawab semua. Terima kasih. Dan sampai sore hari ini sudah ada 428 masih setia
sampai jam 16 dan tadi sudah ada mungkin 500-an dokter yang mengikuti acara ini. Terima kasih kepada Dr. Titi dan Dr. Ratnasi yang sudah memberikan waktunya untuk bisa membagikan ilmu untuk di acara dolan ini. Gak bosan-bosannya dok ya, karena masih banyak topik baru lain dok yang bisa dibahas Ya, untuk teman-teman. Jadi untuk di lapangan dok, terutama di fase 1 dokter. ya siap Terima dokter. kasih sekali lagi untuk Dr. Rika, Dr. Titi, Dr. Ratnasi. Demikian untuk dolan kita pada hari ini. Untuk bulan depan, memang belum ada flyer, tapi ada 4 perhimpunan yang akan ikut serta meramaikan dolan di bulan April, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari Perhimpunan Patologi Klinik, Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Ahli Farmakologi Indonesia. Jadi ada banyak informasi baru yang akan kita bagikan di dolan minggu depan. Kami undang bagi seluruh peserta untuk terus hadir dan mengikuti acara kita tetap hari Senin jam 15 sampai jam 16, kecuali di hari tanggal merah, hari libur nasional. Demikian acara dolan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pembicara dan seluruh peserta. Sekali lagi, kalau kami ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.